Permainan lompat warna. Permainan lompat warna bertujuan untuk melatih koordinasi bilateral, kekuatan tungkai, dan atensi visual. Tahapan pelaksanaannya, susun lingkaran warna di lantai, anak melompati dari satu warna ke warna lainnya sesuai aba-aba. Variasikan urutan warna untuk meningkatkan konsentrasi. Permainan kursi irama. Permainan kursi irama merupakan bentuk kegiatan fisik yang dilakukan bersama dalam kelompok, di mana anak-anak diminta berjalan atau berlari mengitari kursi sambil mendengarkan irama musik. Ketika musik tiba-tiba dihentikan, mereka harus cepat-cepat duduk di kursi yang tersedia. Tujuannya, melakukan gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan duduk dengan koordinasi yang baik, mengenali dan merespon isyarat suara musik berhenti secepat, mengikuti aturan permainan sederhana dengan bimbingan, berinteraksi secara positif dengan teman dalam suasana permainan kelompok, menunjukkan sikap sportif saat menang maupun kalah. Lompat baris arah. Permainan lompat baris arah adalah salah satu bentuk kegiatan motorik kasar di mana anak-anak berdiri sejajar dalam satu barisan lurus, lalu melompat ke arah kanan atau kiri sesuai instruksi yang diberikan secara lisan oleh pendidik. Tujuannya, mengembangkan kekuatan otot kaki dan keseimbangan tubuh, melatih kemampuan mendengar dan merespon instruksi secara cepat dan tepat. Jalan lurus seimbang. Permainan jalan lurus seimbang merupakan suatu bentuk stimulasi aktivitas motorik kasar yang mengarahkan anak untuk berjalan mengikuti lintasan lurus. Tujuannya, melatih keseimbangan tubuh saat berjalan di atas jalur sempit, mengembangkan koordinasi gerak dan kontrol tubuh, meningkatkan konsentrasi dan fokus selama melakukan gerakan terarah, memperkuat otot-otot tubuh bagian bawah dan membangun rasa percaya diri anak saat menyelesaikan tantangan. Lari zigzag membawa bola. Permainan ini dilakukan secara berkelompok, di mana anak-anak dibagi menjadi dua barisan sejajar. Dua anak dari masing-masing barisan secara bergiliran berlari dalam pola zigzag melewati kun, sambil membawa bola. Anak harus menjaga bola agar tidak jatuh, sambil menyelesaikan lintasan yang telah ditentukan. Tujuannya, meningkatkan keseimbangan tubuh saat bergerak dalam lintasan berpola, melatih koordinasi motorik kasar, khususnya koordinasi antara tangan dan kaki, mengembangkan konsentrasi dan kontrol diri saat menjaga bola tetap di tangan.
Lempar tangkap bola. Permainan lempar tangkap bola merupakan salah satu bentuk stimulasi aktivitas motorik kasar yang melibatkan interaksi antara dua anak atau lebih dalam kegiatan melempar dan menangkap bola secara bergantian. Tujuannya melatih koordinasi antara gerakan tangan dan mata, meningkatkan kemampuan motorik kasar, khususnya kekuatan dan kelincahan tangan, mengembangkan kemampuan sosial seperti kerjasama, bergiliran, dan mengikuti aturan, menumbuhkan fokus dan konsentrasi dalam menangkap dan melempar dengan tepat. Bola sendok. Permainan bola sendok merupakan bentuk stimulasi aktivitas motorik kasar yang dilakukan dengan cara anak membawa bola kecil di atas sendok yang digenggam menggunakan tangan, kemudian berjalan perlahan menuju garis akhir. Tujuannya menunjukkan kemampuan menjaga keseimbangan dan koordinasi tangan saat membawa bola, mengembangkan kontrol gerakan tubuh dengan hati-hati saat berjalan, melatih konsentrasi, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan aktivitas, mengikuti aturan permainan dengan penuh semangat dan sportif. Estafet bola. Permainan estafet bola merupakan suatu bentuk kegiatan motorik kasar berbasis kelompok, di mana peserta didik secara bergiliran mengoper bola dari satu individu ke individu berikutnya dalam satu barisan hingga mencapai anggota terakhir. Proses estafet ini dapat divariasikan melalui berbagai posisi operan, seperti melewati atas kepala, bawah kaki, sisi tubuh, atau dilakukan sambil bergerak. Tujuannya, mengembangkan koordinasi motorik kasar khususnya gerakan tangan dan tubuh, melatih kerjasama tim, saling membantu dan bergantian dengan tertib, menunjukkan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan mengikuti aturan permainan, meningkatkan kekuatan otot lengan dan konsentrasi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Permainan leader. Permainan leader merupakan salah satu bentuk stimulasi aktivitas motorik kasar yang menggunakan alat berupa tangga datar yang disusun di permukaan lantai sebagai media latihan gerak. Dalam pelaksanaannya, anak diminta untuk melangkah atau melompat melewati setiap celah anak tangga sesuai pola yang ditentukan. Tujuannya melatih kelincahan dan koordinasi tubuh saat bergerak di lintasan, meningkatkan keseimbangan serta kontrol motorik kasar, mengembangkan kemampuan memproses perintah gerakan berurutan, meningkatkan konsentrasi, disiplin, dan rasa percaya diri dalam menyelesaikan tantangan fisik. Merangkak terowongan. Permainan merangkak terowongan merupakan salah satu bentuk stimulasi aktivitas motorik kasar yang dilakukan dengan cara anak bergerak merangkak melalui jalur tertutup menyerupai terowongan yang dapat dibuat dari bahan seperti kardus. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot, tangan, dan kaki saat merangkak, mengembangkan koordinasi tubuh bagian atas dan bawah, melatih orientasi spasial dan kemampuan anak menavigasi ruang sempit, mendorong keberanian, kedisiplinan, serta rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas gerak. Menyusun balok. Permainan menyusun balok merupakan suatu aktivitas edukatif yang melibatkan anak dalam menyusun beragam balok dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, guna membentuk suatu struktur, seperti menara, bangunan, atau pola tertentu sesuai imajinasi dan kreativitas anak. Tujuannya, setelah mengikuti permainan ini, anak diharapkan mampu mengembangkan koordinasi mata dan tangan saat menyusun balok.
berjalan di atas garis menggunakan bola. Tujuannya melatih keseimbangan tubuh saat berjalan, mengembangkan koordinasi antara mata, kaki, dan konsentrasi, meningkatkan kekuatan otot kaki melalui aktivitas menjepit bola, dan menumbuhkan rasa percaya diri dan disiplin dalam mengikuti aturan permainan. Lempar bola ke keranjang target. Kemampuan motorik kasar merupakan komponen penting dalam tahapan perkembangan anak usia dini yang memerlukan stimulasi secara sistematis dan berkelanjutan. Aspek ini meliputi keterampilan dalam mengendalikan otot-otot besar yang terlibat dalam aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan melempar, serta menangkap benda. Salah satu bentuk stimulasi yang efektif terhadap kemampuan tersebut dapat dilakukan dengan permainan melempar bola ke dalam keranjang target, yang menuntut koordinasi antara fungsi visual dan gerak tangan anak. Tujuannya, mengembangkan keterampilan motorik kasar melalui aktivitas melempar, meningkatkan koordinasi antara mata dan tangan, melatih kekuatan otot lengan dan bahu, menumbuhkan kepercayaan diri dan konsentrasi anak. Naik turun balok. Permainan naik turun balok merupakan salah satu kegiatan fisik yang dirancang untuk merangsang perkembangan motorik kasar anak, khususnya dalam aspek keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, serta penguatan otot tungkai dan bagian bawah tubuh. Tujuannya, anak mampu melakukan gerakan naik dan turun secara bergantian dengan kontrol tubuh yang baik. Anak mampu menjaga keseimbangan saat berpindah tempat atau melalui media balok. Memindahkan kun ke dalam hularing. Kegiatan ini merupakan salah satu metode stimulasi motorik kasar yang dilakukan melalui aktivitas memindahkan kun ke dalam hularing dengan menghadapi rintangan. Anak-anak diminta untuk membawa kun dari titik awal, kemudian melintasi rintangan yang terus bergerak, dan menempatkan kun ke dalam hularing yang telah ditentukan sebagai tujuan. Tujuannya, koordinasi gerak tubuh, kelincahan dan keseimbangan, kekuatan otot besar, dan konsentrasi dan ketepatan gerakan.